Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Rosa berharap, Ibu Tata berharap anak-anak semua dan juga mama papa dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Hari ini hari kedua setelah libur kita melanjutkan belajar kita. Kemarin kita sudah belajar melalui Zoom. Hari ini Ibu kirimkan nanti lewat video ya. Nanti anak-anak dengarkan, anak-anak tonton sampai selesai supaya bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, sudah mandi belum? Mandi dulu, sarapan, memakai seragam sekolah biar tetap semangat ya. Kemudian mari kita belajar ya. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami tetap diberikan kesehatan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, di pagi hari ini kami akan belajar. Berkati kami Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik dan berguna bagi masa depan kami. Berkati juga teman-teman kami yang masih sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa bersama-sama belajar bersama kami. Terima kasih Tuhan, amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak kita hari ini masih melanjutkan yang kemarin ya, tema 8, peristiwa alam. Subtema kedua, kemarau. Ya, musim kemarau. Kita kemarin udah belajar ya, ada 2 musim di Indonesia, musim kemarau dan musim penghujan. Kita belajar tentang kemarau. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Kompetensi dasarnya ada beberapa masih di tentang kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam ya. Kemudian nanti menyampaikan penjelasan ya berdasarkan kosakata ya. Kemudian membandingkan berat, panjang, berat benda. Hari ini berat benda. Kita sudah pernah menggunakan satuan tak baku untuk membandingkan berat benda ya, dan aturan yang berlaku di rumah khususnya kaitannya dengan penggunaan air. Nah, yang harus kalian peroleh, dapatkan, yang harus kalian bisa setelah belajar ini, menentukan contoh ungkapan pujian. Kemarin kita sudah belajar ungkapan pujian, kemudian membuat kalimat pujian dengan benar, ya, dan tanggapannya. Kemudian mengurutkan berat benda dengan satuan tidak baku. Setelah kita menimbang tentunya, kemudian melakukan tindakan penghematan air dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, walaupun tidak kemarau, kita tetap menghemat air bersih karena sekarang air bersih sudah susah juga, banyak yang banyak air kotor ya. Nah, oke anak-anak. Untuk memulainya mari kita membaca terlebih dahulu. Nah, perhatikan. Ini kita baca bersama-sama. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Matahari bersinar sangat terik. Sangat terik itu sangat panas. Nano dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Di dekat rumah Nano ada sungai yang masih bersih. Nih. Ya, ini Nano dan teman-teman. Ya, sungai tersebut tidak terlalu dalam. Nano mengajak Didi dan Cici untuk bermain di sungai. Nah, mereka bermain di sungai ini ya. Ya. Nano dan teman-temannya menceburkan diri ke sungai. Nah, mereka bermain air sembari mencipratkan air ke badannya. Nah, ini ya. Karena kepanasan, di dekat rumahnya ada sungai, lalu mereka masuk ke sungai, main air di sungai. Tapi anak-anak tidak boleh meniru ini ya.
kalau tidak dalam pengawasan orang tua, kalau tidak bersama orang tua, ya. Ini mungkin Nano kebetulan di dekat rumahnya dan pasti orang tuanya juga mengawasi, ya. Ini karena dia mungkin di sana juga di tempat Nano tidak ada kolam renang, ya. Jadi dia ke sungai. Kalau anak-anak mau bermain air, bukan di sungai seperti ini. Kalaupun di sungai atau di sawah ketika liburan harus bersama dengan orang tua, ya. Kalau di kolam renang pun berenang harus bersama dengan orang tua. Dia mulai membasahi kakinya, nih dibasahi, kemudian mukanya, ya, bertahap. Seperti kemarin sudah kita pelajari ketika kita belajar tentang aktivitas air. Jadi dimulai dulu dengan kakinya dulu, dimasukkan air sedikit-sedikit. Ini sampai ke mukanya, mungkin nanti lama-lama dia mandi lalu berenang di sungai. Ya, jadi badan terasa segar, dia ditutup tapi ini jelas, ya. Oke. Nah, bacalah percakapan di bawah ini. Ini ada percakapan Nano dan teman-temannya tadi, ya. Asik sekali ya tadi kita bermain di sungai. Badan terasa segar setelah tersiram air. Nah, lalu dijawab, iya betul, badan terasa segar. Kamu hebat sekali Didi, berani langsung mencebur ke sungai. Nah, si Didi, ya. Betul, tidak hanya badan, tetapi juga kepala. Padahal air sungai dingin. Nah, jadi ini teman-temannya ini saling memuji, ya. Siapa yang dipuji di sini? Iya, Didi. Didi mendapat pujian dari temannya. Kamu hebat sekali, Didi. Berani langsung mencebur ke sungai. Lalu ditanggapi oleh temannya. Iya, betul. Bahkan tidak hanya badannya, tetapi juga kepalanya. Padahal air sungai dingin. Nah, ya, ketika kemarin kita belajar tentang kalimat pujian, kalau kita mendapat pujian dari mama, dari papa, dari teman, dari siapapun, pasti kita merasa senang. Nah, ini temannya juga menanggapi atas pujian temannya itu. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Ya, kamu sudah membaca percakapan Nano dan teman-temannya. Kamu juga sudah mengenal kalimat pujian. Anak-anak sudah mengenal kalimat pujian, ya. Tunjukkan kalimat pujian di percakapan itu. Beri tanda centang mana yang kalimat pujian dan tanda silang yang bukan kalimat pujian, ya, dan beri tanggapannya. Nah, sini. Kamu hebat sekali Didi, berani langsung mencebur ke sungai. Ini kalimat pujian. Lalu ada tanggapanmu, betul, Didi berani mencebur ke sungai. Nah, kalau ini, ya, asik sekali main air di sungai. Kalimat pujian apa bukan? Bukan, ya. Ini asik sekali bermain air di sungai. Ini bukan kalimat pujian. Tanggapannya bagaimana? Ya, iya betul. Bermain di sungai sangat menyenangkan. Boleh atau yang lain, ya. Kamu hebat sekali Didi, berani langsung mencebur ke sungai. Ini sama, ya, dengan yang ini. Kamu boleh membuat yang lain. Hebat sekali kamu Didi, berani menceburkan kepalamu ke sungai. Nah, atau kamu bisa memberi pujian kepada temannya. Nano duduk-duduk di tepi sungai. Kalimat pujian apa bukan? Bukan, ya. Ya, hanya memberitahu, kalimat pemberitahuan. Nano duduk-duduk di tepi sungai. Nah, tanggapanmu apa? Oh, mungkin Nano tidak berani masuk ke sungai, ya. Oh, mungkin Nano takut ya masuk ke sungai. Ya, atau mungkin Nano memang tidak boleh bermain di sungai. Ya, beri tanggapannya. Oke, sekarang mari kita lihat. Pada musim kemarau, udara terasa hangat. Langit terlihat sangat cerah dan berwarna biru. Ya. Rima dan teman-temannya selalu berjalan kaki berangkat ke sekolah. Karena mungkin rumah Rima dan teman-temannya
dekat dengan sekolah, tidak diantar orang tua tapi berangkat bersama teman-teman berjalan kaki. Sambil berjalan, Rima melihat suasana di sekeliling. Rima melihat pemandangan alam di pagi hari. Nah, ya, Rima kagum dengan alam yang dilihatnya. Nah, ini indah sekali alam ciptaan Tuhan. Sungguh menyenangkan melihat pemandangan alam ciptaan Tuhan. Rima dan teman-teman tiba di sekolah. Rima kagum dengan alam yang tadi dilihatnya di perjalanan menuju ke sekolah. Nah, Rima kemudian menyanyikan lagu tentang pemandangan. Anak-anak kemarin sudah belajar lagu pemandangan kan? Nah, lagu tersebut diciptakan oleh Ate Mahmud. Mari kita nyanyikan lagi lagu pemandangan. Yuk kita simak lagu pemandangan berikut ini. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Nah, gimana? Sudah ingat ya lagunya ya? Ya, kita bersama Rima mengenang, melihat, menikmati keindahan alam di sekitar kita. Wah, ini ada suara rumput ya. Nah, saat istirahat tiba, mari kita mengamati. Matahari bersinar dengan cerah. Didi dan teman-teman berkumpul di bawah pohon depan kelas mereka. Sambil bermain, Didi menceritakan kegiatannya di rumah. Coba kita lihat kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Nah, Didi dan ibu belajar menimbang benda yang ada di rumah. Nah, mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku karena tidak ada timbangan. Sebentar, Cak. Ya, karena tidak ada timbangan, mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Anak-anak sudah pernah kan kita menimbang dengan menggunakan gantungan baju atau hanger ya? Iya. Nah, ini ternyata Didi juga. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng itu sebagai yang ditimbang. Lalu dia menggambar apa yang dibuatnya itu. Nah, bagaimana? Ini sebetulnya kalau kita pas masuk di kelas kita ada alat ini. Ya, Bu Rosa punya ini. Ini alat yang dipakai oleh Didi. Ya, teman-teman, dapatkah kamu membuatnya? Anak-anak, kamu bisa membuatnya alat timbangan tidak baku ini? Ya, di kelas kita ada. Tapi anak-anak sekarang PJJ di rumah ya, anak-anak bisa membuatnya. Caranya bagaimana, Bu? Kalau mau mencoba nih, pertama ambil sebuah penggaris panjang. Tapi ini agak sulit, tapi kalau mau gampang nanti dengan yang kedua menggunakan gantungan baju. Lalu letakkan di atas sebuah balok. Ya.
atur posisi penggaris agar seimbang sama panjang antara kanan kiri ya. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris dan satu lagi di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Nah, ambil kelereng untuk mengukur berat buku itu berapa. Nah, letakkan di piring ujung kanan. Nah, seperti ini. Ya, ini buku, ini kelereng untuk mengetahui berat buku itu berapa kelereng. Ya, amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Kalian juga ini mungkin tidak semua punya penggaris ya. Lalu mungkin untuk mencari balok kayunya ini juga mungkin susah ya. Selain penggaris bisa juga kita menggunakan gantungan baju. Nah, ambil gantungan baju yang ada di rumahmu. Kalau gantungan baju kan hampir semua punya, pasti semua punya hanger ya, gantungan baju. Nah, coba ini yang berikut ini, yang seperti ini. Anak-anak kemarin sudah mencobanya ya. Yang diperlukan gantungan baju, kantong asoy, kantong plastik 2 yang transparan. Ini tidak harus pakai tiang ini tapi bisa ditempelkan di pintu atau di paku apa yang ada di rumah. Nah, pertama ambil sebuah gantungan baju atau hanger. Gantungkan di tali jemuran. Kalau ini di tali jemuran atau di apa saja di rumah. Kalau ada paku ya atau ada di pintu itu bisa ya. Ambil 2 buah kantong plastik bening. Kaitkan satu kantong di ujung kanan ya, satu kantong lagi di ujung kiri seperti ini. Nah, karena anak-anak kemarin sudah mencoba jadi sudah oke. Kemarin sudah mendapat tugas ini hanya mengulangi kalau kemarin ada yang belum mencoba. Ambil sendok yang akan ditimbang, sendok atau benda apa saja boleh. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ya, ambil kelereng untuk mengukur berat sendok itu atau berat benda itu. Lalu masukkan ke dalam kantong yang ujungnya nih. Ya, berarti 1 sendok ini beratnya berapa kelereng? 1, 2, 3, 4, 5. Berat 1 sendok sama dengan 5 butir kelereng. Nah, ini kalian kemarin sudah mencoba ya. Nanti boleh dicoba lagi nak. Ya, dicoba lagi sambil bermain bersama adik atau kakak, mama, papa. Tapi anak-anak sambil belajar tentang berat benda. Amati sampai gantungan seimbang. Ini kalau sudah seimbang baru ya. Berarti itu untuk mengukur. Misalnya sini buku, nanti buku berapa kelereng. Atau diganti yang lain, piring, sendok atau cangkir atau apa saja. Ya, hitung banyak kelerengnya. Itulah berat sendok yang ditimbang. Kalau nanti yang ditimbang yang lain, hitung berapa kelerengnya sampai ini seimbang, rata ya. Seimbang itu kalau sudah rata itu berarti beratnya sudah sama. Ya. Oke, nanti tinggal kalian coba. Nah, nih Didi menimbang penggaris. Pertama menimbang dengan penggaris. Lalu Didi menimbang alat tulis dengan kelereng tadi. Hasil dari timbangannya sebagai berikut. Nih yang dicatat hasil timbangan yang menggunakan kelereng tadi ya. Yang ditimbang oleh Didi adalah buku tulis, tempat pensil, buku gambar, mobil-mobilan mainannya, gelas plastik. Nah, hasilnya ini buku tulis 5 butir kelereng, tempat pensil 8 butir kelereng, buku gambar 7 butir kelereng, mobil-mobilan 12 butir kelereng. Besar ya. Gelas plastik ringan nih, hanya 3 butir kelereng. Nah, sekarang coba jawab. Benda mana yang paling berat? Ya, yang paling berat di antara ini. Coba lihat yang kelerengnya paling banyak. Sip. Oke.
Good job. Pintar. Mobil, mobilan ya karena dia 12. Benda mana yang paling ringan? Yuk, cari yang paling ringan. Yang paling sedikit. Oke, pintar. Ya, gelas plastik. Sekarang urutkan benda ini dari yang pertama, dari yang paling ringan. Paling ringan apa? Gelas, terus buku tulis, terus iya, buku gambar, terus tempat pensil dan mobil-mobilan. Kita tulis di sini ya. Iya, gelas plastik, buku tulis, buku gambar, tempat pensil dan mobil-mobilan. Sekarang urutkan dari yang paling berat, yang paling banyak. Apa tadi? Mobil-mobilan, tempat pensil, terus iya buku gambar, buku tulis, terakhir gelas plastik. Kita tuliskan di sini. Nah, ya, bisa anak? Tentu bisa, ya. Nah, tuh. Nah, Didi sudah selesai menceritakan kegiatannya. Kegiatannya tadi bersama Mama menimbang ya, menimbang berat benda. Tidak mau kalah, Sita juga ingin bercerita. Sita bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Sita bercerita di depan teman-temannya. Ia menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih di rumah Sita. Nih, ini aturan penggunaan air bersih di rumah Sita. 1. Matikan keran air jika sudah selesai digunakan. 2. Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Kemarin kita sudah belajar menyiram tanamannya, memanfaatkan air bekas cucian beras. Ya, nah jadi habis nyuci beras itu dikumpulkan airnya, lalu kita bisa pakai untuk siram tanaman. Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Kalau kemarau kan berdebu ya. Kalau bekas cucian baju jangan untuk jangan untuk menyiram tanaman karena itu kena sabun ya. Nanti tanaman kita mati. Tapi kalau untuk menyiram tanah yang berdebu tidak apa-apa. Biar debunya tidak berterbangan. Nah, kita sirami dulu baru kita sapu ya. Biar bersih lingkungan kita. Saat menyabuni piring, matikan dulu keran airnya. Kalau lagi nyabun gini, gak usah sambil dialirkan. Sabuni dulu, basahi dulu, disabuni, pas menyabuni kerannya matikan. Kalau udah selesai mau bilas baru kerannya kita nyalakan. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan ya sama Bu Tata waktu Zoom ya, ketika kita di kamar mandi ya, kalau air keran sudah penuh, juga harus segera dimatikan. Kalau kita melihat ada keran mungkin yang airnya mengalir terus, mungkin dol atau rusak, nah itu segera kita betulin. Nah, kalau anak-anak membawa air minum ke sekolah atau kemana saja, jangan cuma diminum sedikit lalu dibuang. Sayang, ya. Kita harus menghemat air bersih, apalagi ketika musim kemarau, air susah dicari. Ya, apa aturan penghematan air di rumahmu? Nah, nanti kalian ini kan di rumah Sita. Nanti kalian tuliskan aturan menghemat air di rumahmu. Ada berapa? Ada apa tidak? Caranya kamu bertanya kepada mama papa. Ma, apa aturan menghemat air di rumah kita? Lalu kamu tulis. Oke anak-anak hebat? Oke, tapi jangan hanya ditulis ya, tapi juga dilaksanakan. Ya, kita harus menghemat air. Ya, dilakukan, jangan hanya ditulis saja. Nah, itu ya yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita lihat. Nah, kita tadi sudah membuat ungkapan pujian dan tanggapannya. Kemudian kita juga belajar menimbang berat benda dengan satuan tak baku. Nanti anak-anak bisa coba ya. Dan
kita juga membandingkan berat benda tadi, mengurutkan dari terberat ke teringan atau teringan ke terberat. Ya, kemudian belajar tentang aturan menghemat air di rumah. Nah, anak-anak hebat, yang kita pelajari hari ini jangan hanya diingat ya, tetapi dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan refleksikan bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini. Mungkin tidak maksimal ya, mungkin tidak senang, tapi mungkin ada juga yang senang. Ibu berharap walaupun belajar dari rumah, anak-anak tetap senang, tetap semangat, tetap gembira ya. Materi apa yang paling kamu suka? Tadi ada membuat kalimat ujian, ada menimbang berat benda, membandingkan, dan tentang aturan penggunaan air. Apa yang tidak kamu suka? Nah, nilai sikap apa yang sudah kita dapatkan nih? Ada percaya diri. Ya tadi kan temannya bercerita. Kamu juga harus berani ya menceritakan aturan yang ada di rumahmu. Ya, memiliki rasa ingin tahu. Kalau tidak tahu bagaimana caranya? Harus bertanya. Tanya kepada orang tua. Ma, apa sih ma aturan di rumah kita tentang penggunaan air? Bertanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya aturan yang sudah disepakati harus dilakukan. Teliti. Teliti ketika tadi kita menimbang, mengukur, itu harus dengan teliti ya. Nah, dengan demikian kita juga mendapatkan nilai-nilai tarakan ini ada compassion, celebration, kompeten, conviction, creativity, community. Hari ini ya kita beratnya pada kompeten. Kompeten itu berkomitmen untuk selalu menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam terang pembelajaran dan penguasaan ilmu. Tadi ya memiliki rasa ingin tahu. Conviction, berani, tangguh, berdaya juang, ya menghadapi tantangan hidup. Ya tadi berani mencoba, ya berjuang, jangan mudah menyerah. Oke anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini. Nah nanti kalian mengerjakan tugas yang Ibu Rosa kirimkan, ya. Oke, Ibu berharap anak-anak memperhatikan dan nanti mengerjakan tugasnya. Mari kita tutup dulu dengan doa. Setelah itu anak-anak akan melanjutkan dengan mengerjakan tugas yang Ibu Rosa dan Bu Tata kirimkan. Oke anak-anak hebat, mari kita ambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Meskipun melalui pembelajaran jarak jauh, semoga kami tetap diberi semangat untuk bisa mengerjakan tugas-tugas kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, goodbye. See you tomorrow. Sampai jumpa. Selamat mengerjakan.